Selamat berjumpa kembali di pertemuan pertama ini, di sesi pertama, yang pada kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat. Nah, di sini terdapat konsep tentang filsafat, di mana konsep filsafat ini diawali dasarnya itu eh, manusia, ya kita itu pastinya punya hal-hal yang penasaran gitu ya. Jadi kita sebagai manusia itu kadang suka berpikir, merenung dan tentang sesuatu. Misal, kenapa sih daun warnanya hijau? Kenapa sih ada angin? Kenapa sih hujan turun? Ya. Nah, di sini manusia itu berpikir, merenung. Nah, kemudian akhirnya bertanya, kenapa, kenapa, kenapa? Ya. Nah, dari pertanyaan ini kemudian akhirnya manusia mencari jawaban-jawaban. Nah, nah, setelah mendapatkan jawaban ini, kembali lagi manusia kembali berpikir lagi, merenung lagi, ya. Nah, sehingga ada suatu perasaan mungkin sebelum menemukan jawaban, gitu ya, manusia itu merasa resah. Nah, sehingga setelah manusia itu sudah menemukan gitu ya, akhirnya dia merasa takjub, wah ternyata hujan itu turun berdasarkan proses penguapan gitu ya dari air laut gitu ya. Ada proses pemanasan gitu ya kurang lebih. Oh ternyata habis itu membumbung, ada awan, nah akhirnya ada hujan turun. Nah kurang lebihnya seperti akhirnya merasa takjub. Nah sehingga manusia itu berpikir secara realitas ya, fakta lah gitu ya. Tidak berdasarkan katanya, tapi berdasarkan data, sehingga manusia itu berpikir secara bijak ya, dalam keputusan-keputusan atau hal yang apa namanya, bermanfaat untuk sesamanya, untuk dirinya. Nah, kemudian filsafat ini ya, definisinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu ataupun rekan mahasiswa sekalian pelajari. Nah, di sini adalah cabang filsafat filsafat ilmu ya, mohon maaf. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mengkaji hakikat sumber dan validitas ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami, mengkritisi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa sekalian mempelajari tentang filsafat ilmu ini kurang lebih kita akan mengkaji suatu keilmuan ini tuh didasari atas keresahan gitu ya. Keresahan dari manusia, kenapa sih ini ada seperti ini? Kenapa sih ada pendidikan? Kenapa sih kita harus belajar tentang ini? Kenapa, kenapa, kenapa? Nah, dari situ, nah di sini ada kita mengkaji ya. Ada 3 kajian dari filsafat itu sendiri. Yang pertama itu adalah ontologi ilmu. Nah, ontologi ini eee, itu mempelajari hakikat realitas, realitas yang dikaji oleh ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Yang kedua adalah epistemologi, di mana mempelajari sumber. Ini sumber, jenis, dan validitas. Nah, dari pengetahuan ilmiah tersebut ya. Kemudian ada aksiologi di mana mempelajari nilai, tujuan, dan dampak dari ilmu pengetahuan tersebut ya. Ilmu pengetahuan. Nah, jadi kurang lebih filsafat ilmu ini bisa jadi dasar dari Bapak Ibu dan rekan mahasiswa semua berpikir. Nah, sehingga nalar kita itu jalan gitu. Kenapa sih ada sebab dan akibat? Kenapa ada ini sehingga terjadinya ini? Ya, kenapa terjadinya hujan
itu ternyata ada, proses misalnya ada kondensasi, kalau misalnya dirinciin itu kan lebih detail lagi, itu akan lebih menarik lagi. Ya, kalau secara umumnya ada proses penguapan dari air laut ya, karena ada proses, pemanasan dari matahari, kemudian air laut itu menguap, akhirnya membentuk awan, kurang lebih awan itu berjalan gitu ya, mungkin dibantu oleh angin sehingga bertemu dengan kurang lebih ada gunung gitu ya, kalau nggak salah pernah Bapak Ibu rekan mahasiswa pelajari, ataupun kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan, itu akhirnya air hujan tersebut turun. Nah, itu pun juga akan ada, perbedaan di mana, wilayah mana yang sering dituruni hujan dan yang tidak. Ya, ada yang wilayah yang kering, ada yang wilayah yang mungkin subur karena sering, eee, dituruni hujan. Nah, secara ilmiah, nah mungkin, secara kajian filsafat ya Bapak Ibu, rekan mahasiswa semua, nah di sini bisa dikaji dari 3 kajian gitu ya. Pertama ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Nah selanjutnya sebagai cara berpikir ya Bapak Ibu ya. Nah, eee, ruang lingkup filsafat ini kurang lebih, eee membantu gitu ya, membantu manusia untuk berpikir secara konseptual, di mana konseptual ini kita, eee, terkonsep gitu. Misal, kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang paham tentang konseptual, kita ambil dengan kekinian, di mana misal kita ingin membuat konten, ya. Konten misalnya seperti saat ini saya, apa namanya, menjelaskan ke Bapak Ibu terkait materi ruang lingkup filsafat ini, itu harus terkonsep di mana diawali dengan definisinya tuh apa sih? Nah, kemudian tujuannya apa? Faktor-faktornya apa? Kemudian apa sih kekurangan dan kelebihan? Nah, itu terkonsep, ada alurnya. Nah, kemudian koheren atau konsisten, kurang lebih konsisten ini tidak loncat-loncat gitu ya Bapak Ibu, ataupun ini sesuai alurnya, terstruktur gitu ya kita berpikir. Tidak lagi, sehingga kalau misalnya, pola pikir kita terstruktur, itu akan membantu kita dalam proses menyampaikan suatu hal, ya, berbicara. Nah, kalau misalnya kita sudah terkonsep, sudah tahu alurnya itu seperti apa, nah proses berbicara kita pasti bisa sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian berpikirnya secara rasional, bukan secara emosional ya Bapak Ibu ya rekan mahasiswa semua. Jadi rasional ini kita berpikir berdasarkan data, faktanya, tidak lagi secara katanya, tapi secara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya, apa yang ya kurang lebih kita menggunakan panca indera kita untuk mendapatkan sumber ya ataupun keilmuan tersebutlah ya. Kemudian filsafat ini juga kita bebas. Kita bisa melihat dari sudut pandang manapun ya. Melihat dari depan, misalnya kita melihat gajah. Ada seseorang lah ataupun, seorang peneliti nih, dia ingin melihat gajah tapi dari segi depannya, ya. Kalau dari depan kita kan akan melihat ada belalainya, matanya 2, ada mungkin ada kelopak matanya, ada gadingnya, mulutnya 1, kupingnya besar. Tapi orang yang depan ini ataupun penelitian di depan ini tidak bisa melihat yang di belakang. Ataupun ya mungkin gajah ini hanya punya 2 kaki gitu, ataupun yang dari samping kanan ataupun kiri. Oh matanya 1 karena kan posisinya dari sebelah kanan ataupun kiri ya, matanya 1, gadingnya 1, punya belalai. Oh sama nih ya dengan apa yang dilihat oleh orang yang di depan gitu ya. Kemudian ada mulutnya, kemudian telinga satunya itu besar ya kan ya.
badannya juga besar, kakinya ada 4 karena kan orang dari kanan kiri itu melihat, kakinya itu ada 4. Kemudian ada ekornya, ya kan ya, itu dari orang samping kanan kiri misalnya, ataupun orang yang dari belakang, ya hanya melihat, oh mungkin kelihatan belalainya, mohon maaf, mungkin kelihatan telinganya, belalainya mungkin pas si gajah ini ya melambai-lambai ataupun yang memainkan belalainya, akhirnya kelihatan oleh orang yang belakang. Tapi dia nggak ngeliat kalau punya mata, ada ada gadingnya misalnya, ataupun ada mulutnya, nggak kelihatan dari orang yang belakang. Nah, dari, orang-orang yang melihat ini nanti akan, apa namanya, ya ibaratnya mengungkapkan gitu, bebas mengungkap dan kritis gitu, sehingga akan menemukan suatu keilmuan ataupun hal gitu ya, oh ternyata gajah itu adalah makhluk misalnya warna abu-abu, baik orang yang depan, belakang, samping itu menyatakan bahwa gajah itu berwarna abu-abu. Nah, oh iya valid nih, valid kan, validitas. Kemudian belalainya ada satu, oh iya valid gitu kan dari orang yang depan ataupun ya depan ataupun samping. Nah kurang lebihnya seperti itu. Jadi berpikir secara bebas, namun juga kritis gitu. Nah, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, apa yang mereka sampaikan ataupun manusia-manusia ini sampaikan apa yang difikirkannya, apa yang dia lihat, itu mereka bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Nah, kurang lebih nanti Bapak Ibu bisa lihat di siklus yang di slide pertama. Nah, ini kurang lebih merupakan ciri-ciri ya, ciri-ciri dari kita dapat berpikir secara kefilsafatan, ya. Kemudian filsafat ini pun berfokus pada hal-hal yang lebih luas dalam 3 kajian besar tadi ya, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi 3 kajian ini bisa membantu dalam proses berpikir filsafat tadi, gitu ya. Kemudian berpikir tentang segala yang diketahui, belum diketahui, dan yang mungkin diketahui. Nah, kemudian filsafat ilmu berfokus pada hal-hal yang lebih rasional tentang ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Berfilsafat tentang ilmu. Nah, kemudian ontologi ilmu ini apa sih? Nah, ontologi ilmu ini kurang lebih eksistensi keilmuan tersebut. Misal, kita ketahui ada ilmu ekonomi, ada ilmu psikologi, matematika, kemudian ada ilmu keuangan misalnya, ada ilmu kesehatan, nah politik. Nah, kurang lebih ilmu-ilmu tersebut memiliki eksistensinya tersendiri. Nah, kemudian epistemologi ilmu itu muasal dan sifatnya keilmuan tersebut tuh bagaimana? Misalnya kesehatan. Kesehatan itu membahas tentang apa namanya? Anatomi tubuh, ya. Berbeda dengan psikologi. Psikologi itu membahas tentang sesuatu pola perilaku manusia yang sifatnya itu abstrak. Nah, pendidikan itu juga bagaimana? Nah, itu bisa dikaji ya kurang lebih. Kemudian aksiologi ilmu. Nah, setiap keilmuan harus memiliki estetika ataupun etikanya tersendiri. Jadi ada ibaratnya itu ada bagian-bagiannya ataupun ada batasan-batasannya, sehingga apa yang disebut psikologi itu tidak mungkin bisa dikatakan ada bagian tertentu yang itu bukan ilmu kesehatan, ya, ataupun seperti mungkin ada kesehatan mental gitu ya. Nah, mungkin kesehatan mental itu terkait psikologi. Nah, tapi pastinya ada batasannya. Mana yang disebut kesehatan secara batin ya, batin itu ya kurang lebih rohani lah ya, ataupun secara fisik. Nah, ilmu kesehatan itu mungkin akan ada berbagai macam kajiannya kali. Nah, tentang ilmu, nah ini saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, tertariknya di bidang ilmu seperti apa.
Nah, dalam proses berpikir keilmuan tersebut, nah filsafat ilmu ini bisa dijadikan suatu landasan kurang lebih. Bagaimana Bapak Ibu dan rekan mahasiswa bisa berpikir ya secara rasional, kemudian berpikir secara kritis dan juga pastinya bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya terkait ruang lingkup filsafat. Nanti silakan Bapak Ibu, rekan mahasiswa cari dari sumber-sumber yang lainnya ataupun dari materi-materi inisiasi ataupun pengayaan yang ada di tuton ini. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya dan juga diskusi yang ada di sesi pertama ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.